kita mulai dari sesama kita aja dulu. Kita mau belajar untuk kolaborasi, kita mau belajar untuk kerjasama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan minggu ini sebenarnya kita belajarnya tuh hal basic banget sama simple. Cuman sulit dilakukan. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tuh ya. Ini tuh sebenarnya tak kenal maka tak sadar. Kalau teman-teman pernah dengar istilah ini ya. Bentar, Josesar gue di sini aja boleh ya? Kayak terlalu tengah banget. Tak kenal maka tak sadar. Ya, kalau misalnya biasanya teman-teman melihat ya, biasanya itu yang paling terkenal kata-katanya itu tak kenal maka tak sayang. Itu biasanya. Tapi kalau misalnya teman-teman memaknai kata ini justru lebih dalam maknanya. Tak kenal maka tak sadar. Seringkali kita selalu berpikir bahwa kita udah kenal nih sama semua orang yang ada di sekeliling kita. Seringkali kita berpikir kayak gitu, kayak oh gue udah kenal nih sama si ini, gue udah kenal nih sama si ini gitu. Padahal sebenarnya kita bukan kenal, tapi kita sekedar tahu. Bukan kenal. Berbeda antara kenal sama tahu, itu beda. Coba di next. Nah, kita lihat perbedaannya dulu ya. Tahu dan kenal, bukan tahu dan tempe ya. Tahu dan kenal. Kalau misalnya kamu bilang tahu berarti itu cuman informasi aja. Tapi kalau kamu kenal itu relasi. Kalau kamu tahu seseorang atau tahu sesuatu itu cuman di luarnya aja, permukaannya. Tapi kalau kamu kenal itu mendalam dan lebih personal. Tahu itu kamu tahu dari cerita, dari media, dari gosip, kamu bisa tahu dari cerita orang atau dari biografi atau dari gosip yang kamu dengar itu tahu. Tapi kalau kenal itu kamu interaksi langsung, ngobrol langsung, ada obrolannya, ada pengalaman bersama. Oh kita pernah nih jadi panitia ini, oh kita pernah nih di kelompok ini bareng-bareng waktu retret misalkan. Nah itu pengalaman bersama. Lalu tahu itu tidak memahami tapi kenal bisa memahami lebih dalam. Makanya biasanya kalau misalnya kita berteman dan kita kenal sama orang ini, kemungkinan besar kita akan belajar untuk memahami dia. Kayak oh emang orangnya begini nih gitu. Tapi kalau kita cuma sekedar tahu, kita nggak akan pernah mau pahami orang itu. Di situ bedanya ya. Terus next. Ya. Nah, nih dia nih. Gila, susah banget nyarinya. Wah. Ini ya. Ini dia nih. Ini tuh sesuatu yang aku susah banget ya nyarinya ya, backgroundnya gitu. Ini background dari sekedar tahu dan kenal, teman-teman. Yang ini, yang sebelah sini namanya siapa nih? Ya, Park Bo-gum. Nah, ini aku tahu orangnya dan aku yakin kalau teman-teman yang cewek juga pasti tahu lah. Ya kan, dia aktor juga gitu. Teman-teman bisa nemuin informasinya dia itu banyak banget. Bisa lihat biografinya atau di drama atau di filmnya juga bisa atau di akun gosip juga bisa dapet gitu kan. Ini kita bisa tahu, ini cuma sekedar tahu, bukan kenal. Karena kita nggak pernah ngobrol langsung. Fan meeting pun juga kan itu nggak yang akrab banget juga kan gitu. Nah untuk tahu Park Bo-gum kayaknya kita mesti ke Korea, mesti jauh banget nih gitu. Kalau ada fan meetingnya kita mesti beli tiketnya. Berbeda ketika mau ketemu Hizkia Joseser, nggak perlu tiket. Nggak perlu, kita nggak perlu tiket ya untuk tahu dia. Kita nggak perlu. Ini Hizkia tahun 2000 berapa gitu. Iya bagus ya. Aku tuh ya, nyarinya susah banget loh, ya ampun. Nah kalau Hizkia itu udah pasti aku kenal sama dia. Karena aku pernah ngobrol langsung, aku pernah berinteraksi langsung, tahu kalau dia lagi bercanda tuh kayak gimana gitu, itu. Karena ada interaksi langsungnya.
Pernah juga satu kepengurusan bareng, bukan pernah, sedang satu kepengurusan bareng, pernah bareng-bareng jadi panitia gitu, ada interaksi. Jadi tahu gitu, oh dia kalau bete tuh kayak gini ya ternyata. Bedanya di situ. Nah, sering kali kita itu cuman tahu aja tapi kita belaga kenal. Padahal cuman tahu sebenarnya. Ya, itu perbedaan yang aku pengen teman-teman tahu dulu nih, bedanya kenal sama tahu. Sampai sini ngerti kan ya? Jadi tak kenal maka tak sadar. Kamu kenal dulu, bukan tahu tapi kenal ya. Nextnya coba. Nah, tahu adalah langkah awal, tapi kenal adalah proses selanjutnya. Kenapa itu proses? Karena lama. Kalau tahu gampang kita dapatnya, googling aja juga dapat semuanya. Kalau kita mau tahu seseorang juga gampang, tinggal lihat aja orangnya, fotonya aja. Oh ini gue tahu nih gitu. Tapi kalau kenal itu proses. Tapi berarti kita nggak boleh tahu dong Kak, boleh karena tahu adalah langkah awal. Kamu melangkah untuk oh gue mau cari tahu ini orang. Oh ini gue mau tahu nih ini orang, itu langkah awal. Tapi kenal itu proses selanjutnya. Karena yang seperti tadi, perbedaan tahu dan kenal. Kalau kenal itu kamu harus lebih dalam. Kalau tahu cuman luarnya aja. Seperti namanya siapa, oh panggilannya siapa, itu cuman sekedar tahu sebenarnya. Oh namanya ini, oh dia biasa dipanggilnya ini, sekolahnya di sini. Nah seringkali kita baru tahu biodata, saja kita udah ngerasa oh kenal banget nih sama ini orang gitu. Padahal belum tentu, kamu belum tentu kenal sama dia. Kalau kamu kenal sama dia, obrolannya nggak cuma sekedar nama, obrolannya pasti lebih mendalam gitu. Kalian akan tahu karakternya seperti apa itu. Terus selanjutnya Keisha. Nah, pengenalan adalah awal dari kesadaran. Karena tanpa pengenalan kesadaran tidak akan muncul. Jadi tadi tahu adalah langkah awal untuk kenal. Tapi pengenalan adalah awal dari dasar. Jadi pengenalan, kenal itu proses selanjutnya. Di dalam proses itu ada yang namanya awal dari kesadaran. Karena tanpa pengenalan kesadaran tidak akan muncul. Next coba, guys. Ini contohnya ya teman-teman. Situasi ketika kita nggak kenal. Situasi ketika kita nggak kenal, ada si A pertama kali datang ibadah youth error. Lalu kamu samperin, hai, si A cuman diem aja. Nama kamu siapa? Dijawab A. Dia cuma ngomong gitu doang. Setelah itu dia diam lagi. Setiap kali si A ditanya, jawabannya selalu saja singkat. Lalu kita biasanya akan menilai, oh si A tidak ramah, dia sombong, dia cuek, dan lain-lain. Tapi berbeda ketika realitas setelah kita kenal. Kita ternyata tahu si A ini sebenarnya merasa canggung dia. Dia takut ditolak karena ini pertama kalinya ikut komunitas gereja setelah sekian lama tidak datang ke gereja karena mengalami luka. Sering kali kalau kita nggak kenal kita akan langsung menjudge seseorang itu seperti itu gitu. Tapi berbeda ketika ini kamu kenal. Lalu pengenalan itu adalah awal dari kesadaran. Akhirnya kamu menyadari bahwa setelah mengenal lebih dekat kamu baru sadar kalau oh yang A butuhkan adalah ruang aman dan penerimaan. Sampai sini sadar kan ya? Nangkep ya gitu. Harus ada kesadarannya. Contoh selanjutnya misalkan teman-teman, sering kali oh si B udah lama nih nggak pelayanan. Kemana dia? So sibuk banget. Seperti itu. Tapi begitu kita udah kenal kita baru tahu oh ternyata si B itu udah lama nggak pelayanan karena dia bingung ngatur waktunya. Dia harus kuliah, dia harus kerja paruh waktu, terus ada masalah juga di rumah. Dan akhirnya baru muncul yang namanya kesadaran. Oh yang si
B butuhkan adalah support dari gua. Oh, support dari kita. Dan itu semua terjadi ketika kamu kenal dan sadar. Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan sadar. Karena bedanya tahu dan kenal adalah kamu bisa memahami. Dan sering kali orang-orang cuma sampai di kenalnya aja, tapi dia nggak sadar. Dia cuma sampai dikenal. Karena kamu mulai berpikir, oh takut ditolak, ya harusnya dia mulai belajar berani dong, harusnya dia mulai ini dong gitu. Tapi seharusnya ketika kamu sadar kalau gue udah kenal nih dia, caranya gimana ya? Harusnya yang kamu ambil adalah dia butuh ruang aman, dia butuh penerimaan. Oh ini si B, dia butuh banget untuk disupport, dia butuh banget untuk dikasih semangat. Nah itu. Seringkali itu seperti itu, kita cuma mentok sampai dikenal, lalu kita jadi sok tahu dan kita nggak punya kesadaran. Kita nggak sadar, makanya kita cuma berhenti sampai di situ aja. Nggak pernah lanjut ke mana-mana. Gitu, makanya hari ini teman-teman, oh ya aku lupa loh harusnya tadi sejak awal ya. Jadi teman-teman itu akan dibagiin kartunya. Nah itu dia, itu kartunya. Coba tolong bantu dibagiin. Nah nanti teman-teman dibagi ini, di situ kan ada ayat-ayatnya ya teman-teman. Kalau diperhatikan lebih mendalam, udah semuanya belum? Jadi kalau teman-teman lihat ya, itu tuh ada ayat-ayatnya teman-teman. Ayat-ayatnya itu terambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26, 25 sampai 25. Sudah? Oke. Apa hubungannya tak kenal maka tak sadar dengan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26? Hubungannya adalah seperti ini. Yang pertama tadi, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Siapa yang dapat teman-teman 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13? Yang dapat angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, teman-teman yang dapat ayatnya 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 itu baca bersama-sama dengan suara kencang ya. 1, 2, 3. Oke. Ayat 12-nya coba sekali lagi yang kencang. Ayat 12. 1, 2, 3. Oke. Jadi poin pertamanya, apa hubungannya antara tak kenal maka tak sadar dengan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 adalah tubuh Kristus, komunitas yang saling melengkapi. Jadi kita semua bagian dari tubuh Kristus.
tubuh rohani ya. Tubuh rohani yang disebut tubuh Kristus. Tapi tiap orang beda peran, beda keunikan, beda fungsi. Sama kayak organ tubuh, tangan, mata, kaki, telinga, itu semuanya beda. Fungsinya beda. Tapi nggak bisa kerja sendiri. Tangan nggak bisa kerja sendiri kalau kaki pun juga nggak bisa tiba-tiba jalan sendiri, itu juga nggak bisa. Mata pun juga nggak bisa melek, merem, itu juga nggak bisa. Mulut pun juga seperti itu. Semua ada fungsinya masing-masing. Nah, bukan permasalahan ya. Ini menjadi kekhawatiran banyak anak muda, komunitas anak muda adalah ketika ini kita mau menerimanya dengan hati terbuka ya. Ketika setiap kali ada yang datang ke gereja, gereja adalah tempat kumpulan orang-orang eksklusif. Kita punya circle sendiri gitu. Kita punya teman-teman yang kita anggap nyaman, kita punya teman-teman yang ini gue cocok nih temenan sama dia. Sehingga akhirnya kita nggak mau temenan sama orang lain. Kita nggak mau berbaur sama orang lain. Sedangkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 itu jelas tubuh Kristus itu komunitas yang saling melengkapi. Boleh nggak sih Kak kalau kita se-circle? Boleh, nggak dilarang sebenarnya. Boleh nggak kamu satu circle? Boleh. Tapi di dalam komunitas besar harusnya kamu tahu bahwa kita itu semua satu tubuh. Kita itu terdiri dari orang-orang yang berbeda-beda. Anggaplah kalau kamu satu circle, kamu cuman kode dikit aja teman kamu ngerti. Artinya itu cuman tangan kanan aja. Karena tangan kanan itu orang-orang yang deket banget, orang-orang yang kamu nggak perlu ngomong pun juga mereka ngerti. Kamu cuman kode dikit aja mereka paham. Kamu cuman kedipin mata doang mereka ngerti, atau cuman kayak gitu doang ya mereka udah tahu. Itu deket banget tangan kanan. Tapi bukannya dalam tubuh kamu perlu tangan kiri. Tuh kita selalu pengen mainnya sama yang ini aja gitu. Tapi kita nggak mau main sama yang lainnya. Yang akhirnya banyak sekali pasti yang bilang kayak kalau datang ke gereja harus yang se-circle. Kita harusnya berteman sama orang-orang yang menurut kita dia nyaman nih buat gua. Dia bisa nih buat gua gitu. Tapi ketika teman-teman belajar seperti itu, kalian akan kehilangan yang namanya aneka ragam, kalian akan kehilangan yang namanya saling melengkapi. Kalian nggak akan tahu bahwa ternyata si ini dia bisa ini loh. Ternyata si ini bisa begini loh gitu. Karena kita terlalu fokus sama ya udah nih gue sama teman-teman yang bikin gue nyaman aja. Dan kedua, kita jadi nggak berani untuk berada di area yang kita takuti. Kita jadi kayak nanti kalau misalnya gue sama ini gue harus belajar lagi dong, kenalan lagi. Tapi tahukah teman-teman, hidup itu harus seperti itu. Kamu dari SD, SMP, SMA, pas kuliah pasti punya teman-teman baru lagi. Pas kerja kamu punya teman-teman baru lagi. Gitu. Dan itu semua saling melengkapi. Dan gak ada yang tahu teman kamu yang SD itu ternyata melengkapi kamu di SMA. Gak ada yang tahu. Atau teman SMA kamu melengkapi kamu waktu kamu kerja 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, gak ada yang tahu. Itulah makanya kenapa kita nggak cukup cuman punya circle yang bikin kita nyaman aja, tapi kita harus keluar dari situ karena kita perlu untuk buat kita jadi tahu potensi kita. Kita jadi tahu ternyata teman kita ini dia punya potensi ini ya, ternyata dia seperti ini ya orangnya. Dan kita nggak pernah tahu kalau dari teman kita yang mungkin tangan sebelah kiri kita belajar banyak. Gitu, karena nih waktu kamu sama circle kamu itu kamu udah kenal dan dia pasti memahami kamu.
pasti banget. Oh emang anaknya begitu, jadi gue pasti memahami gitu. Tapi begitu kamu keluar dari circle kamu, kamu akan ketemu sama orang-orang yang nggak paham sama kamu. Tapi tahukah kamu akan belajar yang namanya buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Gimana caranya? Gitu. Dan selama kamu masih hidup di dunia ini, kamu akan menghadapi banyak banget orang-orang yang berbeda dari kamu. Gitu. Makanya kenapa di firman Tuhan bilang kalau kita di dalam Kristen tubuh Kristus jadinya. Komunitas yang saling melengkapi. Jadi kita lengkap. Kita saling melengkapi, bukannya karena yang kedua ya, selain memang tubuh Kristus itu komunitas yang saling melengkapi, kita kan hidup di bangsa Indonesia ya, yang ada Bhinneka Tunggal Ika nih, berbeda-beda tetapi tetap satu gitu. Itu pun juga ada, keanekaragam itu semua ada di Indonesia. Jadi seharusnya ini hal yang biasa buat kita. Ya, jadi yang pertama adalah tubuh Kristus sama dengan komunitas yang saling melengkapi. Yang kedua itu perbedaan itu bukan masalah tapi kekuatan. Seringkali kita ngerasa berbeda itu jadi satu masalah gitu, padahal sebenarnya enggak. Berbeda itu bukan masalah. Oke. Ini 1 Korintus yang kedua. Yang kedua itu perbedaan itu bukan masalah tapi kekuatan. 1 Korintus 14 sampai 20. Nah, ini siapa yang dapat 1 Korintus 12 ayat 14-15. Terus 16-17. Ada ya? Iya bener ya? 14-15, 16-17, 18-19, dan 20. Dapat ya? Oke, bacanya ganti-gantian ya. Yang 14-15, habis itu 16-17, 18-19, 20. Yuk coba 1, 2, 3. Tuh udah sampai 20. Tadi 14, 15, 16, 17. Coba ulang lagi. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 15 dulu. 14 sampai 15. 2, 3. (16, 17) sekarang. (18) (19) 20. Oke. Jadi yang kedua, perbedaan itu bukan masalah tapi kekuatan. Karena ya tadi, seperti tadi, andai kata nih tubuh semuanya mata, di mana pendengaran. Kalau semuanya mata gitu, ngebayanginnya juga serem ya, agak horor ya, karena mata semuanya gitu, nggak ada tangannya, nggak ada ininya gitu. Itu kayak bukan mata 3, matanya banyak banget berarti ya. Atau semuanya telinga gitu, telinga di mana-mana semuanya gitu, satu tubuh. Ya ampun, aku ngebayanginnya juga horor ya gitu. Tapi
Nah itu maksudnya kalau kamu punya satu circle itu artinya tangannya kanan semua. Tangan kamu dalam anggota tubuh nih cuman punya tangan kanan semua karena kamu cuman di satu circle. Kamu nggak bisa ngerasain yang namanya tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, telinga, mata gitu. Kayak karena ya itu kamu berpikir bahwa semua orang tuh harus sama, semua orang tuh harus satu circle sama kamu. Padahal perbedaan kesatuan itu, unity itu ya, kolaborasi itu bukan tentang keseragaman. Kita harus sama semua. Enggak, justru kita harus berbeda. Supaya apa? Supaya ada yang namanya keunikan, supaya ada yang namanya kolaborasi di dalamnya, kerjasama di dalamnya, ada yang namanya melengkapi di dalamnya. Jadi perbedaan itu sebenarnya bukan masalah tapi kekuatan. Sering kali yang buat perbedaan jadi masalah adalah ketika kita egois. Itu yang buat jadi masalah. Ketika kita nggak terima orang berbeda dari kita, itu yang jadi masalah. Itu makanya kenapa di dalam tubuh Kristus itu harus ada yang namanya buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, itu semua. Tuh, karena ya itu di dalam dunia ini kamu akan menghadapi orang-orang yang berbeda sebenarnya. Tidak semua orang sama. Itu. Kesatuan itu bukan tentang seragam yang sama, enggak. Tapi justru lewat keunikan kamu itu bisa jadi satu, itu bisa melengkapi. Itu yang lebih keren gitu. Jadi perbedaan itu bukan masalah tapi kekuatan. Yang menjadi masalah adalah ketika kita egois. Itu yang jadi permasalahannya. Kita nggak mau bermain sama yang lain gitu. Itu yang jadi masalahnya. Yang akhirnya buat kita nggak bertumbuh. Yang terakhir adalah 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 26. Nah, ada teman-teman yang dapat kan ya? 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 25. Teman-teman dapat? Ada ya? Coba dibaca ya. 1, 2, 3. Ayat 23, 24. Ayat 25. Oke, ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi poin ketiga adalah nggak bisa saling butuh kalau nggak kenal. Jadi kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu. Kita nggak bisa membutuhkan seseorang. Misalkan kadang ya kalau misalnya kita ngebentuk panitia ya, ada panitia itu kadang kayak medianya ada dua orang. Dokumentasi itu ada 2 orang. Ini konsumsi itu harus 3 orang dan itu semua pasti ada bagiannya masing-masing. Media pasti ada bagiannya masing-masing untuk saling melengkapi. Gitu. Cuman sering kali ini ngomongin di gereja ya. Sering kali kalau misalnya di dalam satu divisi itu ada 2 orang gitu. Itu suka nggak saling melengkapi nih gitu. Kayak itu kan memang bagiannya dia, job desk-nya dia gitu. Jadi ya udah dia aja yang kerjain. Kan gua job desk-nya yang ini gitu. Sedangkan deadline-nya itu harus cepet gitu. Deadline-nya harus cepet. Nggak ada salahnya kalau kita saling backup. Nggak ada salahnya. Atau mungkin juga kadang seperti dia kayaknya lebih junior nih dari gua gitu. Gua tahu nih ini kalau cepet tuh begini. Sedangkan dia masih tetap mau pakai yang cara lama gitu. Yang it's okay gitu. Kita belajar untuk kolaborasi.
yang pakai cara lama, ya dicoba dulu cara lama. Kalau memang kurang efisien, gak ada salahnya untuk kita saling melengkapi untuk yuk pakai yang ini, yuk ini boleh yang ini. Konsumsi pun seperti itu. Banyak orang yang handle konsumsi, tapi kan kita harus tahu, oh makanan ini enak dengan harga segini, oh budgetnya segini, ini harus begini gitu. Dan dalam kepanitiaan bukan berarti tim acara lebih penting daripada tim dana. Kalau misalnya kalian udah bikin acara sebaik mungkin tapi dananya nggak ada, gimana? Gitu. Iya. Atau dananya udah banyak banget tapi bingung mau diapain. Gitu. Itu kan juga ini ya, gitu. Nah kadang dalam kepanitiaan atau kepengurusan kita selalu merasa kayak, dah gue lebih nih gitu. Padahal sih sebenarnya enggak gitu. Justru ketika kita kenal maka kita sadar kita butuh dia. Dan itu kenapa kita harus kenal, karena teman-teman kalau misalnya nggak mungkin ya ketua Natal, Pasca atau mungkin HUT gitu ya, itu nyari orang-orang yang dia nggak kenal potensinya. Dia nggak tahu potensinya. Itu harusnya jarang terjadi. Tapi ketika kamu kenal, kamu akan tahu, oh ternyata ya dia bisa loh jadi sekretaris. Oh ternyata si ini bisa loh jadi acara. Oh ternyata ini bisa ya handle yang ini tuh dia bisa. Oh ternyata dia media juga bagus. Oh ternyata dia mau ngedesainnya bagus gitu. Nah itu fungsinya gitu. Kalau kita cuma main satu circle sama kita, terus tiba-tiba kita dipilih jadi, nah kamu jadi ketua ya, lah bingung gue, cuman temen-temen gue doang nih gitu. Nih gimana ya nyarinya ya gitu. Nah seperti itu gitu. Makanya kita harus berusaha untuk kenal sama orang lain. Kita harus belajar untuk saling mengenal, karena kita dalam satu tubuh Kristus. Kita butuh mereka, mereka pun juga butuh kita. Seperti itu. Jadi nggak bisa kalau kita butuh seseorang tapi kita nggak kenal. Nggak bisa kayak lu jadi panitia Pasca ya, atau lu jadi panitia nanti kita mau ngadain KKR anak muda besar-besaran gitu. Nah kamu jadi panitia ya, bagian apa? Ya udah jadi panitia aja gampang lah itu. Hah bagian apa gitu? Lah lu butuh gue apa gitu. Kenapa gue harus jadi panitia gitu? Nggak mungkin kan kayak, Olive nanti jadi panitia ya, jadi apa Ci? Ya panitia lah pokoknya. Iya bagian apa? Ya pokoknya panitia aja dulu gitu. Bagiannya ya nanti ya kita ngobrol-ngobrol. Lah lu baru kenal dong, baru mau ngobrol-ngobrol dong gitu. Kayak baru mau tahu gitu. Seperti itu. Jadi makanya sebenarnya kita nggak bisa saling butuh kalau kita nggak kenal. Kalau kamu nggak tahu, kamu nggak bisa butuh orang itu. Karena siapa tahu nih suatu saat kamu nggak cuma butuh dia di dalam gereja, tapi mungkin di luar gereja pun juga bisa. Seperti itu. Itu yang namanya kolaborasi kerjasama. Ya seperti itu teman-teman. Sampai sini nangkep ya. Kalau nggak nangkep pulang nih. Oke, dan selanjutnya adalah, nah ini banyak ya ternyata. Bener deh. Nah ini ya setelah aku melihat-lihat ternyata banyak ya gitu. Nah dari antara sekian banyak orang ini, kamu tahu apa kenal? Pasti ada beberapa yang kamu kenal, kamu tahu gitu ya. Tapi kamu nggak kayak, oh ternyata dia juga di youth gitu. Dan seperti itu ya. Dan kelemahan aku adalah kalau kalian gak tergabung di youth ya, aku gak tahu namanya siapa. Seperti itu. Nah ini, jadi teman-teman aku mengakhirinya sharing ini dengan kamu tahu atau kenal sama nama-nama yang disebutin di dalam sini nih. Ada banyak, ada Davina, Henok, Kesia aja banyak banget Kesia. Kesia Veo, Kesia Nulia, Kesia Caroline, Kesia Stefani, banyak. Kita nggak terima nama Kesia lagi ya, salah. Kesia banyak banget namanya. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman kita sudahi firman Tuhannya dan kita akan belajar untuk mempraktekkan tak kenal maka tak sadar. Oke, jadi teman-teman kan tadi dapat ya ini kertasnya, kartnya nih ya teman-teman, kartnya. Nah kalau
Ini pas aku ngeliat ini aku jadi berpikir begini nih teman-teman. Ini kalau kamu main sama satu circle ya, bedain kamu main sama satu circle yang warnanya sama semua nih, karena kamu udah kenal, kamu udah tahu. Ini akan seperti ini. Warnanya sama nih semuanya. Tapi ketika kamu mulai belajar untuk kolaborasi, kamu akan tahu bahwa oh ternyata warna dia berbeda. Itu lebih keren daripada kamu cuma tahu oh ini gue udah ini cuma sewarna nih. Padahal sebenarnya dalamnya ketika kamu belajar untuk kenal orang lain, kamu akan tahu kalau ini ternyata dia punya warna yang berbeda. Gitu. Jadi arti yang teman-teman dapat bukan cuma sekedar isinya ayat, tapi ada filosofi di dalamnya dan ada bentuk grup di dalamnya, bentuk kelompok. Jadi teman-teman boleh ketemu sama yang sama nih warnanya sama teman-teman. Yang warnanya sama ya, yang warnanya sama. Yang warnanya sama nih, pink. Warnanya sama, kuning, biru, ungu, hijau, orange. Harusnya sih nggak satu kelompok ya, nggak yang dikenal yang satu kelompok, karena kita sudah berusaha sebisa mungkin biar nggak sekelompok sama teman-temannya. Udah. Pink, ada biru, kuning, ungu, hijau, orange. Ungu sama siapa sih? Hiskia, ungu, Kia. Gary lu apa? Hijau. Gary hijau. Baby ungu. Hijau. Udah. Wah dia nunggu. Kata gue banyak juga nih anak tamborin 1, 2, 3. Ayo. Enggak. Suka-suka gue mau warna apa. Lah lu cowok semua. Nih cowoknya 3. Oh abang-abangan bromet ya. Wah keren kata gue. Udah nemu nih. Udah. Pinknya dikit banget. Oh, tenang, mungkin nanti minggu depan ada temennya ya. Pinknya cuma 4 ya. Yang di belakang apa tuh yang di belakang? Hah? Biru. Biru lu mau duduk di mana buruan? Di bawah boleh. Terserah mau duduk di mana, udah mau berdiri aja di situ biru. Oke. Kalau mau berdiri aja mah. Udah ya. Udah. Lalu di slide selanjutnya. Nah, ini kita mulai dengan perkenalan ya. Mulai dengan nama lengkap dan nama panggilan, terus tinggal di mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Berarti harusnya nggak lebih dari 1 menit ya. Nih gue ngitung nih sekarang. 2 menit ya, 2 menit. Nama lengkap dan nama panggilan tinggal di mana? Ya. Nama lengkap dan nama panggilan ya. Siapa tahu tiba-tiba gue pengen nanya gitu kan, gak ada yang tahu ya.
Udah ya, udah. Ya, makanya cepet dong. Namanya perkenalan mah cepet, nama siapa gitu. Nggak lama namanya. Oke. Udah ya. Dah. Siapa yang di belakang? Siapa? Jeffrey. Oh, Marvel. Marvel selanjutnya, Vel. Nih kita cuman kenalan doang, masa lama banget. Nah, yang selanjutnya adalah film atau genre musik apa? Salah satu ya, suka musik apa gitu. Terus yang kedua, makanan favoritnya apa? Itu juga sama, cuman 2 menit ya. Tinggal sebut doang kan, makanan favoritnya apa? Iya. Judul film atau enggak genre musik gitu, misalnya R&B, hip hop, suka Chris Brown atau K-pop. Udah. Belum. Ya jangan cerita, cuman kenalan. Film, makanan favorit. Udah. Lu cepet banget, tadi lu lama nama doang. Iya bener. Suruh cepet. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi Udah ya, Marvel selanjutnya, Vel. di dalam Selanjutnya adalah hobi yang bikin kamu lupa waktu. Misalnya main game sampai lupa waktu kan bisa. Tempat yang pengen banget kamu datengin. Hobi yang bikin kamu sampai lupa waktu sama tempat yang pengen banget kamu datengin. Hobi
Misalnya hobinya nonton drakor sampai lupa waktu. Kan bisa. Tempat yang pengen datengin, pengen banget didatengin. Apa aku ya? Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkan aku bergumul sendiri sebab Ini semua cuman sebutin tempatnya aja ya, nggak usah pakai alasan. Alasannya kenapa ya gitu, nggak usah. Nggak perlu, ini cuman perkenalan, nggak perlu. Bisa, cuman ini kan perkenalan, Bos. Tempat yang pengen banget didatengin. banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Lu nggak perlu tahu nonton apa, lu cuman ngomong doang. Ntar aja cerita-cerita. Jadi tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkan aku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Takkan jalan sendiri. Dah, ada yang udah belum? Ada yang udah? Pegang tanganku, Engkau besertaku, Yesus. Udah. Udah, kalian udah. Oke, lu juga udah, Gary. Baiklah. Ren, makanan favorit. Siapa namanya? Azhar. Makanan favoritnya dia pizza. Iya. Jonathan makanannya apaan? Ayam goreng. Kalau Bang Geri inian. Hah? Nasi goreng. Kalau apa namanya? Justin dia seafood, katanya dia bertentangan sama Ketua Youth karena dia suka seafood. Iya. Kalau Darius, oh iya mie goreng. Oh iya ya. Keren juga. Oh iya, emang nih. Enggak, udahan kenalan ini. Makanya kan kalau nggak satu circle tuh seru, banyak cerita. Nih, gue tahu nih nama yang paling panjang tadi siapa ya? Oh iya betul. Janet namanya siapa? Aku cuma nggak ingat satu kata doang. Oh ya baik, coba. Graciela, Elizabeth, Ilang, Lesi Lolo. Hilang. Oh Angelica, Elizabeth, Angelica, Lesi Lolo. Namanya satu Ci. Elizabeth.
Angelica. Dipanggil Angel bisa, kenapa harus baby? Makanan ya favoritnya Janet. Nasi, segala nasi. Segala nasi. Kamu suka segala nasi? Oh, ya ampun. Yang Hizky yang nggak suka, baby. Udang. Oh ya, ya benar, benar. Benar lagi. Sengaja. Oh. Banyak ya. Tempat yang jangan Keisha, tempat yang pengen Stella datengin Tito. Swiss. Bukan ya? Dingin bener. Ke Bandung. Semuanya. Bandung udah sering. Gereja kan dingin. Enggak. Ya Swiss, dah bener. Dingin mau dingin katanya. Kasihan dok. Enggak usah. Kasop mau kemana Kasop? Venezuela, jauh banget. Ya. Aku. Nama lengkap Vina. Tito Elvina. Panjang. Elvina. Apa ya Elvina? Ada Caroline. Iya, benar. Iya. Ada belakangnya. Wiguna. Jadi Disusun dong, disusun. Apa? disusun dong, disusun. Elvina Caroline Wiguna. Gue tertekan banget. Iya, tertekan banget ya. Apa? Ini film, genre musik yang dia suka. Pop. Mudah ya kalian ya, kalau dilihat-lihat ya. Nah, pada nih. Kok nama lengkapnya Rahel. Gue tahu soalnya. Tadi ujungnya depannya apa ya? Rachel Pena. Aduh, Rachel siapa tadi ya? Siapa? Kirsten, Rachel, Gloria. Rachel. Iya. Oh iya. Jeff, makanan kesukaannya Rahel apa? Sate ayam. Oh ya ampun. Nah, tempat yang mau didatengin sama Nicholas. Gampang tuh. Tadi dikasih tahu. Bintaro. Benar dia pengen ke Bintaro. Benar dia pengen ke Bintaro. Oh, Bintaro. Oh. Ada apaan lu di Bintaro? Ada skating. Ya lah BTX tuh, BTX yang ini. Ya Allah, murah banget lu ya. Tinggal pakai kereta maksudnya ke Bintaro. Sian banget. Iya. Nama lengkapnya, Fe? Nathanael Siregar. Iya bener. Sebel. Ini coba gue liat muka-mukanya dulu. Nih, gue demen nih, Henok nih. Nama panjangnya anaknya Catur. Nama panjangnya. Belum ya? Belum. Oh. Nama panjangnya istrinya. Salah. Angel. Monik. Angel. Ku tukur-tukur mulu nama panjangnya Angel. Taunya Angel doang. Panggilannya
Makanan deh, makanan. Oh, makanan tadi katanya suka mie ya? Ya. Suka mie, semua mie. Terus dia film suka romance. Terus dia hobinya salah. Bukan ya? Oh iya, genre musik. Oh iya, genre musik. Terus ya Jumanji petualangan tuh dia suka tuh filmnya. Terus kalau hobi katanya dia tadi suka main badminton. Terus pengen beralih ke pedal. Udah panjang ya ceritanya ya. Hal yang gue gak tanyain dikasih tahu juga. Oh bagus juga ya. Gita namanya siapa nih? Siapa? Panjang. Sendar. Gak pakai lama. Lupa lagi gua, Ntar. Jonathan. Aduh nama kayak lupa gua lagi gua. Bukan. Pasti lupa lagi gue nama belakang dia. Tempat yang pengen didatangi. yang paling pengen dia tempatin lagi. Pengen dikunjungi itu Raja Ampat katanya sebelum jam tambang dihancurin katanya. Iya. Aku juga belum pernah. Nah, Delen nama panjangnya. Ini yang di depan nih bapak ini. Lupa. Apa ini? Lupa. Dek, Sadrak, Mesak, nah satu lagi tuh. Apa tuh? Sadrak, Mesak, satu lagi. Bukan ada 4 ya? Pas. Nama panggilannya deh. Gak tahu juga. Ya, gue demen nih kelompok ini. Kelompok ini gue paling suka nih. Suryadi. Salah. Aryadi. Aryadi nama panjangnya yang pakai baju merah. Itu bukan. Joshua bukan ya? Ini Jonathan. Ini Jonathan kan? Yang ini Joshua deh. Joshua. Terus mau tanya apa lagi nih makanan? Makanan boleh. Makanannya nih tadi kayaknya Indomie. Tempat yang mau dikunjungin. Kayaknya apa ya tadi? Tangerang. Bentar. Cikarang mungkin. BSD. Bentar. Kan ini kan Raja Ampat. Yang satu lagi nih apa nih ya? Apa? Hah? Oh, kesentul dia. Mandalika. Ancol. Ya. Tokyo. Oh, tempat balapan di Tokyo. Oh toko. Oh, iya. Bagus juga. Nah, Nesya aja dulu Nesya. Gak demen nih. Oh, jago ya? Oh iya, Nesya, genre musik atau enggak film yang Jordan suka? Suka genre rock. Musik genre. Tadi milih musik aja, musiknya rock. Kesukaan. Iya, Kak Jordan rock. Tempat yang pengen didatengin? Gunung. Spesifiknya Gunung Semeru ya tadi. Iya. Oke. Lalu Daniel. Nama panjangnya Siska. Apa lagi? Siska Ade Cahyati. Siska apa? Siska Cahyati Jai. Tempat yang pengen Friska kunjungi, datengin. Ika. Aslinya nggak mau kemana-mana, tapi dijawab tadi Jepang. Oh, emang mager. Nama panjang Friska. Ada Friska Karuboy. Iya bener. Iya. Gampang ya kayaknya ya. Wah. Udah.
Ya ampun, ternyata mudah ya pada ya. Kenalannya cepet banget. Nih gue suka yang ini nih, tempat yang mau didatengin Bintaro. Gue suka banget, heran. Nggak ada yang lain apa nih kok yang lain? Oke, lalu selanjutnya teman-teman yang terakhir adalah ini kita tutup dengan ini ya. Kalian boleh foto bareng di kelompok, namun harus ada satu orang yang upload di IG dan di tag semua nama yang ada di kelompoknya. Sama Youth Arrow juga ya, dan di repost. Kadang suka di tag tapi nggak mau di repost. Nah, coba ya kita belajar ya. Untuk seperti itu ya, harus di repost ya gitu. Foto terus di repost ya, kita belajar untuk harus di repost ya. Oh foto. Dah. Fotoin. Oh, tukang foto gue. Iya, dia Kak Markus kan. Emang dia lebih bagus fotonya dibandingin Ya Allah, lama banget. Ya udah. Nih Gary nih Gary. Gary. Nih difotoin. Mana? Mau pakai ini? Oh, follow IG dulu. Ya udah yang lain. Boleh. Kata gue laris banget ya. Terserah. Ini 0,5 dulu ya. Mainnya. Ntar kasih. Gue bisa asal gue naik sini nih buat fotoin. Oh, ada Kokevas. Minta tolong Kokevas saya fotoin kan. Kokevas tolong fotoin dong katanya. Soalnya aku semampai nih. Semeter nggak nyampe ya susah. Nih. Dah, kayak pas yang ngepost masa. Tag semuanya ya pas ya, satu-satu ya. Taunya dia belum temenan nih. Udah ya. Hah? Ada. Kesya, gue udah gak terima nama Kesya lagi, boleh gak? Close ya, Kesya, Jonathan, nu semua close ya. Namanya siapa? Susah. Ben aja, tadi mau gue Ben aja. Udah ya. Nah teman-teman, kelompoknya kalian itu pun juga yang akan dipakai sampai minggu kelima ya. Sampai minggu terakhir nih kalian akan sama-sama dengan kelompok yang sama. Minggu depan juga kan ya. Minggu depan 17-an. Nah itu iya ya, nanti aku milih aja deh. Iya, nggak boleh. Ya udah terserah deh. Gitu ya. Jadi kelompok ini yang akan sampai minggu kelima ya teman-teman. Kalian minggu depan 17-an ada acara apa kita?
17-an ada lomba ya. Nah, kelompoknya kelompok yang sama. Pakai putih hitam. Terserah mau pakai putih hitam, terserah kelompoknya. Terserah kamu mau pakai apa namanya stiker merah putih, terserah. Ya. Terserah. Jadi kamu sekelompok ya. Terserah nih kamu mau bikin apa. Misalkan kayak ada stikernya hitam merah putih, terserah. Pokoknya yang kompak aja satu kelompok ya. Kalau misal kayak gitu, misalnya mau pakai apa boleh. Terserah. Pokoknya yang ada sangkut pautnya sama 17-an ya. Gitu ya. Jadi setiap kelompok boleh ya. Oke. Ini ada pengumuman nggak?